Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Apa kabar hari ini? Tentunya baik-baik aja kan? Ibu harap kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gimana perkembangan belajar kalian? Tentunya tambah semangat ya. Ibu yakin bahwa kalian adalah anak-anak yang pintar, ya, anak-anak yang pintar. Semakin semangat untuk mengikuti PJJ ini. Karena kalau kalian bosan, putus asa, ini akan menjadi kendala atau masalah pada masa depanmu sendiri. Sayangi orang tua dan dirimu ya. Dan ini salah satu bukti kalau kamu anak yang taat dan patuh pada orang tuamu, buktikan kamu bisa menunjukkan hasil perkembangan belajar. Secara akademik, prestasimu baik. Secara akhlak, kepribadianmu, kamu adalah anak-anak yang berbudi pekerti luhur. Ibu yakin orang tuamu pasti senang sekali. Oke? Nah, sekarang kita menginjak ke materi. Sebelum dimulai materi kita berdoa dulu agar pembelajaran atau layanan ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Minggu yang lalu untuk kelas 9 yaitu materinya memilih sekolah lanjutan. Ya, itu untuk kelas 9. Sedangkan kelas 7 minggu yang lalu adalah mengerjakan tugas-tugas yaitu tentang indahnya bersyukur. Nah, untuk sekarang kita ambil materi yang berjudul ini, nilai-nilai kehidupan, ya. Sekarang kita ambil materi yaitu nilai-nilai kehidupan. Jenis layanannya adalah informasi, bidang bimbingan pribadi. Terus untuk tujuannya apa? Tujuannya agar konsili dapat mempraktekkan sikap mempercayai, menghargai, menghormati yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan, ya. Ini tujuannya. Lalu kita lanjut pengertiannya. Ya. Nilai-nilai adalah suatu peraturan atau norma-norma yang dalam hal ini berhubungan dengan baik tidak baik, boleh tidak boleh, sopan tidak sopan, penting tidak penting, tahu aturan tidak tahu aturan, dan sebagainya. Ini maksudnya apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, memang setiap manusia hidup dalam suatu lingkaran sistem, ya, tata nilai dalam masyarakat. Manusia memenuhi kebutuhan masing-masing, bersama-sama membentuk masyarakat. Atau individu dan masyarakat saling membutuhkan. Namun keinginan masyarakat atau kelompok
tidak selalu sama dengan kebutuhan dan keinginan individu. Bahkan dapat terjadi adanya ketegangan atau pertentangan antara pribadi dengan masyarakat. Coba kira-kira contohnya apa? Mungkin ada yang tahu contohnya. Ini salah satu contoh ya, misalkan pada saat hari Minggu itu diadakan gotong royong ya. Gotong royong ini sudah disepakati, gotong royong itu ada yang datang, terus ada yang mungkin memakai iuran, ada yang sanggup juga datang iuran, tapi juga ada orang yang mungkin punya kepentingan pribadi ya, dia lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Mungkin saya hari Minggu daripada untuk gotong royong keluar uang, mendingan saya rekreasi. Nah disitulah salah satu yang dimaksud tadi pertentangan ya, pertentangan tadi. Jadi antara individu satu dengan yang lain tidak sama. Ya, kita lanjut. Di sini nilai-nilai kehidupan ya. Nilai-nilai kehidupan adalah apa? Suatu norma-norma atau nilai-nilai kehidupan yang sangat mempengaruhi tindakan seseorang. Ya. Coba Ibu ulangi, nilai-nilai kehidupan adalah suatu norma atau nilai-nilai kehidupan yang sangat mempengaruhi tindakan seseorang. Apa contohnya? Kira-kira ada yang tahu? Ini contohnya misalkan saya ambil dari penyerangan ya, zaman kamu belum lahir ya. Ketika terjadi penyerangan Amerika Serikat dan tentara sekutu terhadap negara Irak, Indonesia mengutuk agresi tersebut ya. Nah, disinilah nilai-nilai dasar bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ya, yang mendasari tindakan bangsa Indonesia, itu maksudnya ya. Mungkin sampai di sini dulu, ada yang belum jelas? Ada enggak? Misalkan yang belum jelas perlu ditanyakan, nanti silahkan untuk dicatat ya, dan ditanyakan ke Ibu ya. Ya, kalau ada yang belum jelas ya kita lanjut. Nah, sekarang yang mempengaruhi nilai-nilai kehidupan ya, yang mempengaruhi nilai kehidupan itu apa? Ya, ini yang pertama adalah agama atau ajaran-ajaran agama. Kenapa berpengaruh dengan kehidupan ya? Nah, ini di sini biasanya bersifat mutlak ya, artinya tertanam dan berakarnya nilai-nilai dalam diri seseorang yang kadang telah menjadi prinsip hidupnya, merupakan akibat dari pemahaman keagamaan yang kuat dan mendalam, dan seringkali ia tidak bisa menjelaskan alasan-alasan mempunyai prinsip yang mungkin orang lain menganggap sebagai suatu keangkuhan. Namun karena imannya ia tetap pada pendiriannya ya. Di sini ya tentang agama tadi. Kan kadang-kadang orang kalau dengan prinsipnya ya, tentang yang berkaitan dengan agama itu, wah, orang ini
fanatik banget. Nah, itu orang memandang seperti itu. Tapi bagi orang yang bersangkutan tadi, dia karena mempunyai alasan yang mendasar itu tadi. Lalu yang kedua, norma ataupun kebiasaan yang berlaku dalam komunitas. Ya, norma ataupun kebiasaan yang berlaku dalam komunitas. Nah, norma-norma ini ya yang berlaku ini adalah biasanya bersifat warisan ya, warisan bersama ya. Artinya semua anggota komunitas menyetujui dan mempraktekannya ya. Nah, ini karena merupakan warisan bersama ya. Ini biasanya hanya kesepakatan aja karena warisan. Lalu yang ketiga, pendidikan formal dan informal. Ya, pendidikan formal dan informal. Apa maksudnya? Disiplin, latihan, bimbingan orang tua maupun guru, semuanya itu merupakan penanaman nilai-nilai yang dilakukan sejak dini ya, sejak usia dini itu usia kecil ya, sampai menjadi dewasa ke dalam dirinya seseorang atau anak-anaknya ya. Jadi dimulai pendidikan formal dan informal ini dimulai dari usia dini sampai anak tersebut menjadi dewasa. Proses penanaman itu dilakukan secara sengaja maupun tidak dengan tujuan tertanam nilai-nilai luhur, baik dan benar yang menjadikan seseorang dapat diterima sesamanya ya. Nah, ini seperti kalian ini sekolah mulai dari TK, SD, SMP, ini penanaman dini ya, apalagi didukung oleh didikan keluarga yang baik. Lalu yang keempat, interaksi sosial. Interaksi sosial. Nah, ini yang membawa perubahan pikiran dan tujuan mengungkapkan kata serta melakukan tindakan. Ini ya, interaksi sosial ini ya. Yang nomor 5. Apa nomor 5 ini? Pengalaman serta wawasan. Pengalaman serta wawasan yang didapat karena adanya interaksi dengan orang lain serta keterbukaan menyerap hal-hal baru. Ya. Ini termasuk pengalaman kamu apa dan sejauh mana wawasan kamu ya. Ini didapat karena adanya interaksi. Tahu interaksi? Interaksi itu ya bertemu dengan orang lain ya, lalu berinteraksi ya, dan keterbukaan menyerap hal-hal baru. Nah, ini termasuk di sekolah ya, di sekolah belajar bersama, interaksi bareng dengan teman, dengan bapak ibu guru. Nah, ini mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Kalau ada nanti dicatat ya. Ditanyakan lain waktu. Ya, kita lanjut. Macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat. Norma sosial dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis, berdasar kekuatan yang mengikat sistem
Sistem nilai dalam kehidupan masyarakat. Norma sosial dapat digolongkan dalam beberapa macam, ya. Yaitu yang pertama, cara atau apa? Using, ya. Using, cara. Mungkin ada yang tahu ini. Ya. Cara ini terbentuk melalui proses interaksi yang berlangsung secara konstan sehingga membentuk sebuah pola perilaku tertentu. Sistem nilai yang terikat dalam bentuk ini relatif lemah sehingga sanksi terhadap pelanggaran norma ini hanyalah sebuah predikat tadi, tidak sopan. Ya. Tidak sopan, ya. Nah, ini di antara contoh ini mungkin ada yang tahu. Ada yang tahu? Kalau orang mengatakan tidak sopan berarti kan tidak baik. Itu kira-kira contohnya apa? Ya, ini salah satu contoh. Misalkan pada saat kalian makan itu keluar ingus, ya. Itu keluar ingus. Terus misalkan di jalan tahu-tahu kencing dengan berdiri, ya. Kan seharusnya tidak boleh kencing di pinggir jalan dan lain-lain. Lalu yang kedua, kebiasaan. Apa kebiasaan? Fakwes, ya, fakwes. Perilaku yang terjadi secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama akan membentuk kebiasaan, ya. Jadi perilaku yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama akan menjadi kebiasaan. Norma ini bukan dilakukan, tapi diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu standar dalam interaksi sosial. Kebiasaan ini tergolong sebagai norma ringan ya, sehingga pelanggaran terhadap norma ini akan dikenai sanksi berupa apa? Gunjingan, ya, sindiran, ataupun teguran. Contohnya apa norma ini? Kalau yang secara sopan tadi contohnya, ya. Apa kira-kira contohnya? Ya, misalkan menerima pemberian itu harus dengan tangan kanan, ya. Kalau mau mertamu ngetuk pintu, nah ini ya. Tapi kalau mau mertamu nyelonong aja langsung masuk, otomatis nanti akan apa? Ya pasti akan digunjing orang, disindir orang. Bisa dianggap pencuri malahan ya. Nah ini. Ya, tadi nomor 2 ya. Lalu berikutnya tata susila. Mungkin ada yang tahu dengan tata susila. Tata susila atau mores ya, mores. Tata susila terdiri dari 2 kata, yaitu tata dan susila. Mungkin dalam bahasa Jawa kuno kata tata berarti aturan, sedangkan kata susila merupakan gabungan partikel su yang berarti baik.
Ini dari bahasa Sanskerta. Dan sila berarti tingkah laku, ya, tingkah laku yang baik. Jadi tata susila berarti aturan tingkah laku yang baik. Kira-kira apa contohnya? Ada yang tahu contohnya apa? Ya mungkin tabiat, akhlak, watak, perbuatan, dan sebagainya. Lalu nomor 4. Apa nomor 4? Adat istiadat. Ya, adat istiadat atau custom. Custom, ya. Adat istiadat adalah tata perilaku yang telah terpola dan terintegrasi secara tetap dalam suatu masyarakat serta mengikat kehidupan masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adat istiadat itu tatanan yang mengikat, ya. Nah, ini pelanggaran terhadap norma tersebut sanksinya cukup berat, ya. Sanksinya yaitu dikucilkan dari masyarakat karena dianggap sebagai pangkal masalah dalam tata kehidupan bermasyarakat, ya. Lalu nomor 5, yaitu hukum. Left, ya. Hukum merupakan aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat yang berupa ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar tercipta keamanan, ketertiban, dan keadilan. Berdasarkan wujudnya, hukum terdiri 2 macam, ya, yaitu 1 hukum tertulis. Kalau hukum tertulis itu apa? Aturan-aturan yang dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang, ya. Itu yang tertulis, ya. Yang dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang, ya, di dalam undang-undang itu. Yang nomor 2, yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang diyakini keberadaannya secara adat meskipun tidak dikodifikasikan dalam bentuk kitab atau undang-undang, ya. Nah, ini. Jadi tertulis dan tidak tertulis itu dalam hukum itu tidak jauh berbeda, ya. Makanya di sini ya kalian harus taati aturan-aturan undang-undang itu kayak apa supaya tidak kena masalah, ya. Yang keenam, yang terakhir. Apa tadi yang keenam? Yaitu agama. Ya. Agama. Religion, ya. Religion atau religius. Religion. Yaitu ajaran-ajaran agama ajaran-ajaran agama memegang peranan yang sangat vital sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan secara benar, yakni mengajarkan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya.
Ya, jadi di sini itu manusia dengan Tuhan, hubungan antara sesama manusia dengan manusia, ya, dan manusia dengan makhluk lainnya, ya. Pemahaman dan penerapan ajaran agama secara benar dan akan menciptakan tata kehidupan yang harmonis, ya, yang harmonis. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma-norma agama akan menimbulkan konflik baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial. Makanya di sini jangan sampai kalian itu bermasalah dengan agama, ya. Mungkin menjelekkan salah satu agama yang lain itu juga tidak dibenarkan. Semua agama baik dan jalani sesuai dengan keyakinan kalian, ya. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan enggak? Sebelum Ibu tutup ada pertanyaan. Sekali lagi bila ada pertanyaan, tolong nanti di lain waktu ini silahkan japri Ibu, ya. Silahkan japri Ibu, akan Ibu jawab semampunya. Kalau tidak ada, untuk tugas kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya, ya. Nanti ada tugas-tugasnya, akan Ibu lanjutkan pertemuan berikutnya, ya. Tolong nanti materi ini dibaca dengan benar supaya nanti bisa mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan akan Ibu akhiri, ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.